Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para sahabat petani di seluruh Nusantara. Kembali lagi di channel Pertanian Nusantara, di mana pada channel ini tetap fokus konsisten membahas seputaran perawatan tanaman cabai merah keriting, tentunya yang saya tanam. Oke. Bagaimana kabarnya untuk para sahabat tani semua? Semoga para sahabat tani semua dilancarkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan tentunya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mohon maaf untuk para sahabat tani semua, saya untuk kemarin-kemarin tidak update ya untuk videonya, karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan, jadinya saya tidak bisa mengambil video dari mengambil momen-momen di waktu pemetikan maupun penyepraian untuk perawatan tanaman cabai saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih baiknya kita intro dulu. Oke, selamat. Oke, untuk sahabat pertanian Nusantara di seluruh Indonesia, kita pagi hari ini melihat kebun cabai petikan yang ke-11. Gimana untuk buahnya? Kita bisa lihat. Oke, untuk sekarang adalah musim penghujan ya untuk sahabat tani semua. Jadi mungkin banyak sekali petani yang mengeluh seputaran layu fusarium, terus anthranoxa. Nah, begini, tempat saya juga ada nih, punya saya ada yang terkena layu fusarium. Nah, seperti ini ya. Ini layu fusarium. Tapi bisa ya, alhamdulillah tidak terlalu banyak yang terkena layu fusarium. Kenapa bisa begitu? Karena saya selalu menggunakan pembenah tanahnya, ataupun untuk mengatasinya saya menggunakan zero itu. Jadi untuk layu fusarium tidak terlalu banyak yang terkena mengenai tanaman cabai saya. Dan kita bisa lihat untuk petikan yang ke-11, insya Allah ini akan petikan yang ke-11. Ini cabai yang kemarin yang saya bilang bonsai, warnanya kuning, ini beda sendiri nih, warna daunnya hijau muda. Dan kita lihat buahnya, mantap. Ini bonsai ya, seperti bonsai, ini cuman satu jengkal, tapi lihat buahnya. Ini yang merah sudah banyak, dan yang masih hijau-hijau ini juga banyak. Oke. Dan untuk perlu sahabat tani ketahui bahwasanya di musim penghujan ini, untuk sahabat pertanian di seluruh Nusantara harus ekstra hati-hati dengan namanya layu fusarium. Harus ditanggulangi dari awal. Gimana cara tips saya, penanggulangan tips saya dari awal? Yang pertama, saya mengocorkan pH tanah itu. Yang pertama, distabilkan pH tanahnya. Yang kedua, saya menggunakan produk pembenah tanah ataupun zero. Itu alhamdulillah bisa dibilang efektif untuk tanaman saya, dan tidak terlalu banyak untuk yang terkena layu fusarium. Nah, ini buah tanaman cabai akar milik saya yang sudah petikan ke-11. Nah, ini akan petikan yang ke-11, dan alhamdulillah buahnya masih banyak ya, bisa dilihat untuk sahabat tani semua. Nah, layu fusarium itu biasanya menyerang tanamannya, tanah yang terlalu lembab dan pupuk yang tidak
fermentasinya kurang matang, pupuk yang kurang matang, pupuk dasar intinya, pupuk dasar yang kurang matang. Itu biasanya layu fusarium cepat sekali untuk menyerang. Dan itu bisa dilihat untuk sahabat tani yang terkena layu fusarium dicabut, maka akarnya tidak berkembang. Dan biasanya ada gumpalan akar, gumpalan pupuk kandang itu di akarnya. Nah, itu yang biasanya menyebabkan layu fusarium. Nah, ini cabai akar saya. Ini ada yang tinggi, bisa lihat ya. Nah, begini. Kalau untuk tanaman saya udah bilang dari awal, saya belum pernah menanam cabai itu sampai tinggi-tinggi. Ini karena di sini dataran rendah ya, bukan dataran tinggi. Dan belum pernah sampai 1 meter tuh di tingginya, belum pernah. Ya cuman pendek-pendek seperti ini, tapi bisa dilihat untuk buahnya. Ini dari sampai saja. Nah, untuk buahnya bisa dilihat. Ini dia tingkat-tingkat. Dan ini nah, kembali lagi untuk sahabat tani semua harus berhati-hati ketika di musim penghujan. Itu harus dipersiapkan amunisinya untuk mengatasi layu fusarium dan antranoxa. Biasanya kalau untuk layu fusarium itu ketika sampean jenengan itu sudah ada 1, 2 atau 1 lah intinya yang terkena layu fusarium, itu harus segera dikocorkan untuk pembedah tanahnya atau pengatur pH tanahnya. Untuk mengantisipasinya seperti itu. Kalau tidak, kalau hanya dipupuk kimia, maka akan lebih cepat berkembang. Jadi nantinya untuk kalau dipupuk kimia itu akan bakteri-bakteri jahatnya itu akan cepat berkembang. Jadi kalau bisa pupuk kimianya itu dicampur dengan pembenah tanah. Oke ya, untuk sahabat tani semua, itu tips dari saya. Dan alhamdulillah untuk tanaman untuk 3000 batang cabai yang saya tanam itu tidak terlalu banyak yang terkena antara layu fusarium. Dan untuk persiapan untuk yang nanam itu lebih untuk tanaman awal atau yang kecil-kecil ini, jangan sampai lupa itu rutin dikocor dengan pembenah tanah. Oke, untuk sahabat tani semua, itu mungkin tips dari saya dari channel Pertanian Nusantara, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, dan yang saya jawab itu sesuai dengan apa yang saya praktekkan. Jadi saya tidak mau mengada-ngada. Kalau saya bisa jawab apa yang panjenengan itu pertanyakan, insya Allah saya akan jawab. Oke, mungkin itu saja untuk sahabat Pertanian Nusantara semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat tani dimanapun Anda berada. Tetap semangat walaupun harga cabai sekarang masih turun ya. Tetap semangat, jangan sampai kendor pokoknya. Mudah-mudahan hidup kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa fumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.